Pemirsa, setelah berbagai jenis vaksin COVID-19 disalurkan di tengah masyarakat, seruan hidup berdampingan dengan COVID-19 terus didengungkan. Lantas, apa yang dimaksud dengan hidup berdampingan dengan COVID-19? Kita akan membahasnya langsung bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung di Ditjen P2P Kemenkes, sekaligus juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Republik Indonesia. Halo Ibu Nadia. Halo, Mbak Dea, apa kabar? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah, baik Ibu Nadia. Ini Presiden Joko Widodo sempat mengatakan untuk mengajak masyarakat siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Bagaimana ini Bu dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo? Apakah memang masyarakat Indonesia ini harus hidup berdampingan dengan pandemi? Iya, pertama kita tahu bahwa COVID-19 ini tidak mungkin kasusnya sampai dengan nol ya sampai saat ini ya. Jadi penurunan level daripada suatu situasi penyakit dari pandemi itu kemungkinan setelah kita bisa turunkan laju penularannya, angka reproduksinya kurang dari 1, sehingga mungkin kita akan disebut pada situasi penyakit COVID-19 ini menjadi penyakit endemis ya. Artinya karena kita sudah mulai bisa mengendalikan, tentunya akan angka kejadiannya tidak seperti saat ini ya, di mana laju penularannya masih sangat tinggi. Nah, kita tahu situasi endemi tersebut adalah penyakit COVID-19 itu ada bersama kita, di antara kita, tapi kalau kemudian pada situasi-situasi tertentu kasusnya dapat meningkat. Yang paling gampang itu seperti gambaran penyakit demam berdarah ya, artinya pada saat-saat tertentu akan terjadi peningkatan kasus. Tapi ya memang kita harus hidup berdampingan kan dengan demam berdarah tersebut, karena memang penyakitnya tidak bisa hilang dalam jangka waktu yang singkat ini. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan untuk bagaimana kalau kemudian level daripada situasi penyakit ini dari yang tadinya pandemi dalam keadaan darurat perang ya, kemudian turun menjadi penyakit yang endemis, artinya kita sudah harus tadi bersiap-siap untuk bisa mengantisipasi jangan sampai kemudian terjadi peningkatan kasus yang terus-menerus dan menyebabkan angka kematian yang tinggi dikarenakan situasi awalnya itu yang tergambar seperti sudah terkendali. Baik, berarti apakah dengan cara hidup bersamaan dengan pandemi ini bisa dikatakan menekan laju penyebaran virus corona atau nantinya bisa justru akan menambah lonjakan pasien yang terpapar COVID-19, Bu Nadia? Iya, jadi dari situasi hidup berdampingan ini artinya kita sama-sama pada kondisi level yang tidak saling mengganggu ya. Artinya kalau terjadi potensi peningkatan kasus COVID-19, kita sudah tahu, sudah bisa mendeteksi dan segera melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau wabah ya seperti itu pada suatu daerah, karena penyakit endemis ini kan artinya hanya pada daerah-daerah tertentu saja, dan kita tahu faktor utama daripada terjadinya peningkatan laju penularan adalah mobilitas dari masyarakat. Nah, mau tidak mau seperti situasi saat ini ya, di mana kasus itu sudah sangat rendah ya. Kalau kita lihat per kemarin itu kasus konfirmasi kurang lebih 1.400 ya, naik dari hari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat positivity rate kita itu di bawah 1% ya, dan kemudian kalau kita lihat kasus meninggal juga yang tadinya 2.000 lebih menjadi hanya 77 atau 8 sampai dengan 100, dan angka reproduktif number daripada virus itu sendiri sudah di bawah 5 ya, artinya sudah 0, sekian. Artinya memang betul-betul laju penularan itu terkendali dengan baik. Nah, tingkat keterisian juga sudah sangat rendah, kurang dari 7%. Nah, situasi ini yang harusnya terus kita pertahankan. Artinya dengan situasi yang terkendali seperti ini, kita bisa melakukan relaksasi daripada kegiatan masyarakat, melakukan kegiatan ekonomi, bisa melakukan proses pembelajaran pada institusi pendidikan, pusat perbelanjaan bisa dibuka, kemudian bisa juga tempat pariwisata kita tetap
bisa terbuka. Nah, tetapi kembali lagi dalam kondisi-kondisi tersebut dengan adanya pembukaan-pembukaan atau relaksasi daripada kegiatan masyarakat, kita itu tetap kemudian bisa menahan kasus tadi pada level yang aman. Bisa dikatakan berarti jangan terlalu bereforia ya Bu ya dengan adanya penurunan kasus, sehingga kita juga harus waspada begitu ya Bu. Nah, jika memang nantinya kita harus berdampingan dengan pandemi COVID-19 dan tadi Ibu sempat katakan kasus ini tidak bisa dikatakan sampai 0 kasus. Artinya apakah COVID-19 ini akan sulit hilang dalam waktu yang lama Bu Nadia? Ya, kalau kita belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya ya, seperti flu Spanyol, flu burung, kemudian penyakit-penyakit yang seperti MERS-CoV ya, yang meningkatkan tingkat kewaspadaan baik secara global maupun regional, artinya dalam jangka waktu tertentu penyakit tersebut ataupun virus yang menjadi penyebab pandemi ataupun situasi seperti COVID-19 ini akan tetap terus ada ya. Tapi kemudian kita selalu ingat bahwa virus itu kan melakukan mutasi. Nah, sehingga dalam perjalanannya kita bisa lihat bahwa flu Spanyol yang tadinya juga menimbulkan kondisi yang sama dengan COVID-19, tapi dalam perjalanan setelah 4 tahun 5 tahun kemudian virus flu Spanyol ini kemudian menjadi virus yang kita sebut sebagai virus influenza yang sifatnya seasonal, jadi hanya menyebabkan penyakit influenza, tapi angka kematiannya dan angka kesakitan beratnya itu sangat kecil. Jadi menjadi ya penyakit flu biasa saja begitu lama-lama. Ini karena virus tadi bermutasi sesuai dengan kondisi alam, juga kondisi tingkat kekebalan tubuh kita ya, termasuk vaksinasi tadi kan mencegah dia untuk bisa bermutasi. Baik, lantas Bu Nadia bagaimana ini nantinya meyakinkan masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan COVID-19? Karena mungkin ada kekhawatiran juga ya Bu Nadia tentunya bagi kita semua jika melakukan aktivitas dan berdampingan dengan COVID-19 ini. Bagaimana Bu? Ya, kita tetap terus mengedukasi masyarakat ya, walaupun saat ini situasi pandemi ya masih terkendali. Pertama betul tadi yang disampaikan Mbak Dia, jangan euforia karena belum selesai situasi pandemi ini dan gelombang-gelombang berikutnya masih memungkinkan karena pola penyakit COVID-19 ini akan menimbulkan beberapa gelombang ya dalam proses distribusi ataupun penyebaran penyakitnya. Nah, di sisi lain tentunya salah satu yang kita gunakan adalah bagaimana memonitor dengan memanfaatkan teknologi informasi ya. Salah satunya adalah dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan bagian upaya kita untuk memastikan dan menjaga protokol kesehatan itu tetap dijalankan pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas di tempat publik. Baik, kalau ke depan memang hidup berdampingan dengan pandemi ini harus kita lakukan semua Bu, apakah prokes yang ada saat ini seperti memakai masker, lalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan sebagainya, ini harus tetap dilakukan atau ada tambahan prokes yang akan diberlakukan jika kita harus hidup berdampingan dengan pandemi? Iya, yang pertama kalau kita melihat negara-negara yang cakupan vaksinasinya itu sudah hampir 80%, malah mendekati 100% ya, mereka sudah bisa membuka masker ya, terutama pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor. Kemudian juga kalau yang kegiatan indoor itu memang mereka masih menggunakan masker ya untuk mencegah penularan. Tapi artinya sangat memungkinkan beberapa aturan-aturan prokes itu bisa kemudian lebih dilonggarkan karena situasi yang tadi lebih terkendali. Nah, apakah nanti ke depan itu kita akan memiliki aturan-aturan lainnya? Pada prinsipnya sampai sekarang kan ini 3 hal yang menjadi kunci utama pengendalian COVID-19 ya, bagaimana protokol kesehatan ditegakkan, bagaimana deteksi dini, jadi kita harus aware kalau kesehatan kita itu kurang baik, maka cepat segera periksa ya. Yang sering terjadi dengan contohnya demam berdarah, itu salah satunya mengapa kemudian sering terlambat atau sering kemudian anak ataupun orang yang tertular demam berdarah itu menjadi berat dan meninggal, itu karena terlambat
banget karena merasa bahwa demamnya itu demam yang biasa-biasa saja, tapi setelah sekian hari demam nggak turun-turun dan semula sudah mulai terjadi shock ya karena gangguan sirkulasi darah. Nah, itu sangat sulit kemudian untuk mengembalikan kondisinya tadi. Jadi ini menjadi penting nanti ke depan bahwa masyarakat juga tetap aware bahwa gejala-gejala COVID itu masih memungkinkan, dan yang terakhir adalah vaksinasi ya. Jadi kita tahu saat ini kan pada PPKM leveling yang saat ini kita gunakan sebagai acuan respon pandemi kita, Kota Blitar itu sudah memasuki PPKM level 1 ya, dimana kalau kita lihat PPKM level 1 itu banyak sekali pelonggaran-pelonggaran, misalnya resepsi pernikahan itu bisa 50% dari kapasitas yang tadinya hanya 50 orang ya. Kemudian sudah bisa prasmanan juga seperti itu, tapi nanti ada SOP protokol kesehatan yang sudah kita susun ya, misalnya nanti kalau dia yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap maka dia akan masuk ke daerah yang warnanya hijau. Kalau yang belum vaksinasi lengkap itu mungkin dia akan masuk ke daerah kuning. Jadi pengaturan seperti ini termasuk misalnya di restoran yang sudah vaksinasi lengkap dan bukan COVID serta bukan kontak, dia bisa duduk bersama ya tanpa adanya jaga jarak. Sementara kalau yang kuning yang belum divaksin itu masih harus prokes ketat dengan jaga jarak. Jadi SOP inilah juga ya kita susun dalam mendukung tadi hidup bersama dengan COVID-19, termasuk untuk pembelajaran tatap muka. Kita juga menerapkan prokes bagaimana seorang anak datang ke sekolah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan guru, apa yang harus disiapkan sekolah. Tentunya ada tambahan lagi nantinya agar kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi. Baik Bu Nadia, kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini, namun usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami.